Gubernur CS Privoy menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Abel Febiola, NIM 2235031, semester 3, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengarayan. Untuk memenuhi ujian semester mata kuliah Hukum Internasional oleh dosen pengampu Bapak Zulkifli SHMHCLA, saya akan membahas 3 materi dengan judul: yang pertama, sejarah perkembangan hukum internasional, yang kedua, klasifikasi atau tipologi organisasi internasional, dan yang ketiga, sumber hukum internasional. Secara sederhana, hukum internasional itu terbagi ke dua zaman, yaitu zaman klasik dan zaman modern. Pada zaman klasik, hukum internasional masih mengacu pada bangsa-bangsa atau law of nation. Sedangkan zaman modern, hukum internasional mulai terlepas dari bangsa-bangsa dikarenakan munculnya negara modern. Terdapat beberapa bangsa atau masa yang memiliki substansi besar terhadap perkembangan hukum internasional. Yang pertama ada masa Hindia kuno, Yunani, Yahudi, dan Romawi. Pada abad pertengahan, lahirnya konsepsi sekuler mengenai negara modern yang berdaulat dan independen oleh James Baldwin, Machiavelli, dan Thomas Hobbes. Latihan utamanya pada abad ke-16 mengenai hukum perang antar negara. Muncullah Perjanjian Westphalia, yang dimana terdapat dasar masyarakat internasional modern, perubahan peta bumi politik di Eropa, pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan, serta pengaruh gereja, dan lahirnya negara merdeka. Godegard menjadi salah satu ahli di bidang hukum internasional. Beliau melakukan pemurnian di hukum alam berdasarkan pada rasionalitas akan manusia. Pada abad ke-18, HI terbagi dalam dua aliran. Yang pertama, aliran hukum alam dan aliran hukum positif. Pada abad ke-19, berkembangnya hukum perang dan negara netral, serta penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pada abad ke-20, mulai lahirnya organisasi internasional seperti LBB, PBB, ILO. Hukum internasional semakin berkembang bersamaan dengan perkembangan zaman atau kebutuhan dan teknologi yang pesat. Membahas klasifikasi atau tipologi organisasi hukum internasional, saya akan memberikan beberapa pendapat para ahli mengenai klasifikasi atau tipologi hukum internasional itu sendiri. Pendapat tentang klasifikasi organisasi internasional, menurut Skimmers ada organisasi internasional publik, organisasi privat internasional, organisasi yang berkarakter universal, organisasi internasional tertutup, organisasi antar pemerintah, organisasi supranasional, organisasi fungsional, dan organisasi umum. Menurut Alexander Barnett, ia mengklasifikasikan organisasi antar privat dan publik, universal dan regional, tujuan umum dan tujuan khusus. Dan menurut Bowek, beliau mengklasifikasikan organisasi internasional berdasarkan fungsi, sifat, perjanjian, dan kewenangan. Jadi, kesimpulan dari klasifikasi organisasi internasional dapat diklasifikasikan dari berbagai aspek, baik dari segi keanggotaannya, tujuannya, cakupannya, baik cakupan kegiatan maupun cakupan teritorialnya, sifatnya atau fungsinya, serta intensitas kewenangan atas negara anggota. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada formil dan material. Sumber hukum dalam artinya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum dalam arti material, mengenai daya ikat sumber hukum berdasarkan kekuatan ekstrajudiris seperti politik, kemasyarakatan, ekonomi, teknis, dan psikologis. Yang kedua, sumber hukum dalam arti formil, mengenai di manakah ketentuan hukum itu berada. Sumber hukum tertulis secara tertulis terdapat dalam pasal 7 Konvensi 12 tanggal 18 Oktober 1907. Landasan hukumnya terdapat dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 38 ayat 1. Klasifikasi yang terdapat dalam pasal 38 ayat 1 adalah sumber hukum primer dan sumber hukum subsidiar atau tambahan. Sumber hukum tambahan adalah putusan hakim dan ajaran para ahli hukum internasional. Itulah tadi 3 materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan siapapun yang menonton ini. See you next my video. Thank you.